Kawan-kawan, terkait dengan pertanyaan purpose, Anda wajib bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena yang namanya purpose itu cara mencari jawabannya adalah sama dengan ketika Anda ditanya tentang topik. Assalamualaikum kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan kami Bahas-Bahas Channel. Pada video ini kami akan membahas bahasa Inggris yang berkaitan dengan persiapan TKA. Tentu bahasa Inggris ini nanti yang akan kami bahas adalah tentang reading text-nya. Nah, kawan-kawan semuanya, sebelum dimulai, salam hormat kami terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru. Mohon izin ikut mewarnai, membimbing adik-adik dalam pengerjaan bahasa Inggris persiapan TKA. Baik, mari kita mulai adik-adik untuk pembahasan reading text-nya. Apabila Anda menemukan soal model seperti ini, ya, apapun bacaannya, tetapi kalau Anda ditanya nanti tentang purpose-nya, satu yang harus Anda ingat, yaitu yang namanya purpose itu bisa diganti tulisannya dengan aim. Ini juga termasuk tujuan. Bisa jadi diganti dengan goal. Bisa jadi nanti diganti dengan yang namanya objektif. Dalam soal UTBK kadangkala menggunakan tulisan ini untuk menanyakan yang namanya tujuan. Yang kedua, kawan-kawan, terkait dengan pertanyaan purpose, Anda wajib bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena yang namanya purpose itu cara mencari jawabannya adalah sama dengan ketika Anda ditanya tentang topik. Ketika Anda ditanya tentang purpose, itu sebenarnya Anda ditanya tentang topik, juga tentang main idea. Ini cara mencarinya adalah sama, substansinya sama, terus letaknya juga sama. Letaknya di mana? Kalau Anda mencari purpose, cari saja sama seperti mencari topik. Letaknya adalah di awal paragraf, ya, di awal paragraf pertama maksud saya. Nah, sekarang berarti kalau ditanya seperti ini, Anda harus tahu, oh, saya ditanya tentang purpose. Purpose itu pertanyaannya sama saja menanyakan topik, menanyakan main idea. Main idea, topik itu letaknya ada di awal paragraf, berarti cari saja di ABCD-nya, cari saja di sini mana ABCD yang tulisannya secara substansi sama dengan yang ada di awal paragraf. Kita lihat, kita baca mulai paragraf 1 dulu. Karena yang dibutuhkan hanya paragraf 1 ini saja. Kalau Anda ditanya purpose, berarti cukup lihat paragraf 1. Demikian juga kalau Anda ditanya topik atau main idea. Di era digital hari ini, sosial media telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari para remaja. Meskipun yaitu sosial media menawarkan banyak benefit, berarti ini banyak manfaat, berarti banyak advantage. Media sosial juga menyajikan beberapa kekurangan yang tepat, yang cocok, yang pantas untuk dipertimbangkan. Nah, paragraf 1 membicarakan benefit, yaitu kita kategorikan plus, dan drawbacks, kekurangannya, berarti disadvantage-nya. Berarti paragraf 1 ini memuat dua hal positif dan hal negatif. Kawan-kawan, ini ciri-ciri discussion text.
Discussion text itu membahas apa? Membahas satu permasalahan dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang plus dan dari sudut pandang min. Itulah ciri-ciri discussion text. Tentu di paragraf yang kedua ini nanti akan membahas hal positif. Paragraf 3 akan membahas hal negatif. Yuk kita kembali lagi ke cara mencari topik. Berarti mana ABCD yang mengisyaratkan ada hal positif, ada hal negatif. Kita lihat yang A. Untuk memperingatkan para remaja untuk tidak menggunakan sosial media sama sekali. Bukan ini tidak nyambung. Yang B, untuk membagi pengalaman pribadi pada sosial media. Ini bukan jenis teks discussion, ini miliknya recount. Kalau ada tulisan experience, ini adalah untuk recount. Kalau yang C, nah ini dia. Untuk mendiskusikan keduanya, yaitu keuntungan dan kerugian dari sosial media bagi para remaja. Jawabannya jelas yang C, kawan-kawan. Jawabannya jelas yang C. Nah, C ini ada di awal paragraf. Awal paragraf itu letaknya topik, letaknya main idea. Berarti ketika Anda nanti ditanya ini, sama halnya Anda ditanya topik, Anda ditanya main idea. Itu untuk soal yang pertama terkait dengan discussion text. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, kawan-kawan, untuk soal yang kedua ada kata kunci untuk memudahkan Anda nanti Anda bisa menjawab dengan mudah. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini, menurut teks. Nah, logikanya nanti menurut teks ABCD ini nanti ada berapa jawaban yang benar? Menurut teks. Berarti ada 1 dari 5 ini. Berarti nanti kategori kalau ada soal seperti ini, according, ini ciri-cirinya, berarti Anda disuruh mencari jawaban yang benar, ada 1, jawaban yang salah, ada 4. Betul menurut teks, salah menurut teks. Ini ditanyakan menurut bacaan, menurut teks, bagaimana media sosial bisa membantu para remaja dalam hal belajar. Nah, kita harus mencari kata kuncinya, kawan-kawan. Kata kunci untuk soal ini adalah terkait dengan learning. Yang dikatakan kata kunci adalah kata yang tidak sering keluar. Ya, jadi kata tertentu saja. Kalau sosial media itu bolak-balik keluar, beberapa kali keluar, berarti ini jangan dijadikan sebagai keyword. Nah, caranya mana di dalam bacaan, kalau sudah Anda temukan learning, berarti Anda pergi ke sini. Pergi ke dalam teks. Mana di dalam teks ini yang ada kaitannya dengan learning atau pembelajaran atau pendidikan. Kita langsung, dengan segala hormat, matanya ditaruh di sini, matanya ditaruh di sini, geser, baca cepat. Sampai sini tidak ada, berarti pindah ke sini. Sampai sini Anda menemukan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Ini dia. Berarti jawabannya ada di sekitaran sini. Ada di kalimat yang mengandung educational. Di dalam soal ditulis learning, di dalam bacaan ditulis educational. Itu sama saja. Yuk, kita cermati lagi bagaimana sosial media bisa membantu. Kalau bisa membantu berarti ini ada di paragraf kedua. Karena paragraf kedua tadi kan paragraf yang menceritakan kemanfaatan dari sosial media. Berarti ini nanti ngomongin hal-hal positif semua di paragraf 2 ini. Paragraf 2 ngomongin hal negatif. Terus kawan-kawan, paragraf 3 ngomongin apa? Kalau di paragraf 2 ngomongin hal positif, di sini ada jembatan.
jembatan atau konjungsi atau conjunction kata hubung yang menyatakan apa? Ya kita lihat, on the other hand, itu menyatakan kontras. Berarti paragraf 3 ini nanti akan ngomongin hal-hal yang negatif di paragraf 3-nya ini tadi. Berarti kita lihat soal ini ngomongin apa? Ngomongin help, membantu. Berarti ada di paragraf 2. Cari jawaban yang ada di paragraf 2. Cuma begitu saja. Cara mencarinya biar Anda tidak lama-lama mencarinya di paragraf yang belum jelas. Misalnya 3, misalnya 4. Kan sudah jelas. Ini nilai kemanfaatan, berarti ada di paragraf 2. Yuk kita perhatikan. Mana ABCD yang ada di kalimat yang ada wilayah ini? Ya kan, berarti kan jawabannya ada di semuanya. Nanti caranya, ya jawabannya ada di kalimat yang mengandung kata ya sudah di kalimat ini nanti jawabannya ada di sini. Anda cari mana ABCD yang kurang lebih sama dengan ungkapan-ungkapan yang ada di sini. Oke. Berarti Anda perhatikan di sini by replacing their textbook, dengan cara mengganti textbook mereka. Adakah tentang textbook? Tidak ada di dalam paragraf 2. Adakah yang B dengan cara menawarkan akses untuk educational contents? Bisa jadi ini dia ada kata akses juga. Ada kata akses juga. Nah kan gitu. Yang C dengan mengajari mereka bagaimana bermain game. Oh, kalau bermain game ya di sisi negatif ini paragrafnya paragraf 3. Ya kan? Yang D dengan cara membuat sekolah yang tidak penting. Jelas ini nggak nyambung. Yang D dengan mendorong mereka untuk meninggalkan sekolah. Ya jelas jawaban yang E salah, jawaban ini salah, jawaban ini salah, jawaban ini salah. Ada di paragraf 2 karena urusannya dengan educational, dengan pendidikan. Itu kawan-kawan. Jadi nanti ini kategorinya soal apa? Kalau ini sambil belajar UTBK ya. Kalau nanti soal seperti ini ada di namanya adalah state detail question. Artinya secara singkat state detail question itu adalah soal-soal yang jawabannya ada di dalam teks. Kenapa? Karena nanti ada lawannya lawannya state yaitu unstate itu berarti unstate detail question. Ini nanti maksudnya adalah cari jawaban-jawaban ABCD yang tidak ada di dalam teks. Berarti kategori soal ini nanti adalah soal basi. Ada 4 jawaban yang salah, tidak sesuai dengan soal, kan unstate, tidak dinyatakan. Ada 4 jawaban yang tulisannya berasal dari teks. Ada 1 jawaban yang salah yang tidak ada di dalam teks. Yang ditanyakan unstate, yang tidak dinyatakan di dalam teks. Contohnya soalnya yang kayak mana? Yang kayak bla 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 bla, terus not true, terus except, kecuali, berikut ini mana yang benar, kecuali, berikut ini mana yang salah. Itu kategori unstate detail question. Tetapi kalau yang ini ini kategorinya yang bisa. Ada 1 jawaban benar ditulis di dalam teks, ada 4 jawaban yang tidak ditulis dalam teks. Anda lihat saja nanti. Kalau kategori seperti ini berarti menurut teks di ABCD hanya 1. Berarti kategori soal bisa. Ada 1 jawaban benar, ada 4 jawaban yang tidak menurut teks, berarti salah. Kan begitu maksudnya. Yuk kita lanjut. Baik, sekarang untuk soal yang berikutnya. What emotional problem? Masalah emosi apa yang dapat sosial media itu sebabkan berdasarkan teks?
Berarti kalau demikian namanya masalah, berarti kan negatif. Negatif itu ada di paragraf yang ketiga ini. Karena di sini tadi ngomong positif. Ada, ini dia. Ada conjunction ini. Conjunction ini kan menyatakan kontras. Kalau menyatakan kontras berarti logikanya kalau di sini positif, maka di sini negatif, kawan-kawan. Paragraf 3 ini adalah menceritakan negatifnya media sosial. Coba perhatikan. Penggunaan sosial media eksesif yang berlebihan dapat berdampak terhadap kesehatan mental para remaja. Kita dikasih kalimat pertamanya seperti itu di paragraf 3. Nah, ini ada masalah emosional. Kita berarti harus memperhatikan ini. Dampak terhadap masalah emosional. Di sini diceritakan penelitian telah menunjukkan bahwa terlalu banyak waktu untuk melihat layar dapat menyebabkan kecemasan. Nah, kecemasan itu kategori emosional. Depresi itu emosional. Dan kepercayaan diri yang rendah. Berarti kawan-kawan, jawabannya harus mengandung tulisan-tulisan ini. Salah satu atau salah duanya. Berarti mana ABCD-nya? Ya jelas mudah, jawabannya yang C. Kalau yang A, apakah sosial media menimbulkan lapar? Betul, bisa kalau Anda lama-lama. Tapi itu bukan masalah emosional, ini masalah fisik. Berarti jawaban ini salah. Anger and violence, kekerasan, ini adalah fisik. Betul, memang ini adalah emosional, tapi tidak ditulis di dalam teks. Meskipun itu betul, tapi kalau tidak ada di dalam teks, salah. Jangan melibatkan diri Anda masuk ke dalam teks. Tidak boleh. Ini emosional dan kebanggaan. Ini juga begitu. Ini salah karena tidak ada di dalam teks. Demikian juga ini salah, kebahagiaan dan kesenangan. Maka jawabannya adalah yang C. Pokoknya kalau soal ini tidak ada, maaf, pilihan gandanya itu tidak ada di dalam teks, berarti itu jawabannya yang salah ketika Anda ditanya tentang ini, kawan-kawan. According, nah menurut teks, berarti bukan menurut kita. Meskipun A seandainya benar, B seandainya benar dalam masyarakat ada, D ada dalam masyarakat, bahwa ketika kita terlalu banyak menggunakan sosial media, itu kita akan malas jadinya. Betul memang, tapi kan tidak ada di dalam teks. Nah, kawan-kawan, karena ada kata according to the text, berarti ini kategori soal bisa. Ada 4 jawaban yang salah, tidak sesuai dengan teks. Ini nggak sesuai dengan teks, nggak ada di dalam teks, nggak ada di dalam teks gitu loh maksudnya. Ada 1 jawaban yang benar menurut teks. Nah, jawabannya adalah yang C ini. Yang D tidak ada, yang E juga tidak ada. Itu kawan-kawan yang terkait dengan bacaan ini apabila Anda ditanya tentang state detail question, artinya dinyatakan tersurat di dalam teks. Demikian untuk model soal-soal ini. Nanti kita akan lanjutkan pada bacaan yang sama ini, tetapi dengan model pertanyaan-pertanyaan yang berbeda agar videonya tidak terlalu panjang. Selamat buat Anda yang sudah menemukan video ini. Insya Allah ini membantu Anda persiapan TKA pada saat Anda ujian nanti. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.